Hai Soul Family, selamat datang kembali di Eagle White Vision Tarot with me, Tari. Dalam reading hari ini untuk kalian para single, tentang perjalanan cinta kamu, apakah kamu akan bertemu dengan pasangan kamu? Dan di sini sudah ada 3 pile yang bisa kamu pilih dengan intuisi kamu, kartu mana yang paling menarik kamu. Mungkin kalau kamu butuh bantuan lain, aku akan menambahkan kristal di sini. Sorry. Untuk pile 1, kamu punya carnelian. Lalu untuk pile 2, kamu punya lemon citrine. Untuk pile 3, kamu punya green aventurine. Lihat dan fokus kristal mana yang paling menarik kamu. Atau mungkin warna dari kartu ini. Pilih salah satu, tapi kalau kamu merasa tertarik oleh 2 kartu atau kristal atau mungkin ketiganya, mungkin dari pile lainnya ada informasi tambahan untuk pesan kamu. Kalau memang kamu masih membutuhkan waktu, kamu bisa pause dulu videonya. Semua readingan yang aku berikan timeless, namun ini general reading. Energi yang tertarik banyak dan bisa vice versa. Jadi bijaklah dalam menerima pesan dan ambil yang resonate untuk kamu. Cek timestamp di description box dan klik waktunya untuk bisa langsung ke pile pilihan kamu. Dan sampai bertemu di readingan kamu. Hai, pile 1, kamu tertarik dengan kristal carnelian dan juga kartu warna hijau ini dengan rest. Kita akan lihat tentang apa ini. Kartunya aku taruh sini dulu. Oke. Di sini aku akan mulai dengan kartu oracle-nya. Untuk pile 1, single, pesan apa yang mereka perlu ketahui? Apakah mereka akan bertemu dengan pasangan mereka? Wah, kamu punya wedding? Lalu apakah mereka akan bertemu dengan pasangan mereka? Oke, aku ambil 2 kartu dari sini. Dan kamu punya learn. Let love show you how to learn from each other. 1111 is an important number for twin flame. It symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. Oke, aku akan langsung buka dengan kartu tarotnya. Oke. Kamu punya the sun. And this one. Page of Swords. The Devil. Seven of Wands. King of Swords.
Six of Wands. Aku rasa bisa satu kartu lagi kali di sini. Kamu punya Four of Wands. Oke. Pile 1, aku merasa bahwa perjalanan ini akan membawa kamu bertemu dengan twin flame kamu, atau mungkin kamu sudah menemukannya. The Devil, jika berbicara tentang hubungan, suatu hubungan, maka ini bisa menunjukkan adanya hubungan seksual yang terjadi tanpa cinta. Mungkin beberapa di antara kalian karena seringnya kegagalan yang kamu dapatkan dalam suatu hubungan, tidak mendapatkan suatu kepuasan yang kamu inginkan, atau mungkin juga kamu berada dalam suatu hubungan yang tidak baik, tidak sehat, tapi karena kamu cinta, karena kamu sayang, sehingga kamu membiarkan diri kamu pada akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang dia sendiri juga sebenarnya tidak peduli dengan kamu. Hanya karena kamu sangat ingin dicintai. Jika memang hal itu yang terjadi Pile 1, kamu harus bisa menghentikan kelakuan kamu ini. Berhenti sebentar untuk bertemu ataupun berkencan dengan seseorang, karena kamu juga di sini. Oke, kamu punya rest di sini. Mungkin kamu memang membutuhkan waktu untuk istirahat saat ini, untuk kamu bisa membangun harga diri kamu sendiri. Karena kalau tidak, kamu sendiri yang akan merasa rugi Pile 1. Dan itu pun juga akan mendatangkan suatu habit yang jelek untuk kamu. Meskipun pada awalnya itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang menarik, tetapi ini membahayakan dan merugikan diri kamu Pile 1. Dan jangan biarkan orang-orang memperlakukan kamu seperti itu. Dan kamu pun juga harus bisa belajar untuk menghargai diri kamu sendiri. Kamu bernilai, kamu sangat berharga, dan kamu tidak pantas untuk mendapatkan hal-hal seperti itu. Dan dengan Four of Wands di sini, aku merasa mungkin ya kamu menginginkan suatu hubungan yang serius. Kamu ingin bertemu dengan seseorang yang bisa menyayangi kamu, mencintai kamu apa adanya diri kamu, dan bahkan memperlakukan kamu pun juga dengan sangat baik. Kamu mengharapkan karena Four of Wands ini berbicara tentang suatu perayaan, baik itu pertunangan, pernikahan, atau merayakan sesuatu. Dan kamu menginginkan hal ini terjadi dalam kehidupan percintaan kamu, hubungan kamu. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi kalau kamu sendiri juga masih terjebak dengan cara kamu menjalin suatu hubungan yang tidak sehat? Ada dua versi di sini. Aku merasa untuk beberapa di antara kalian saat ini mungkin ada dalam situasi ini, tapi untuk yang lainnya, kamu sudah keluar dari situasi atau dari suatu hubungan yang ini hanya merusak diri kamu. Kamu memberikan diri kamu jeda dengan beristirahat, mungkin kamu memikirkan kembali semua hal yang terjadi, kenapa kamu tidak dapat memiliki suatu hubungan yang sehat, kenapa kamu tidak bisa memiliki seseorang yang benar-benar menyayangi kamu. Iya, ada dua versi Pile 1, jadi ambil yang resonate sesuai dengan situasi kamu saat ini. Four of Wands juga bisa berbicara bahwa mungkin ada seseorang yang akan datang kembali ke dalam kehidupan kamu, seseorang yang dari masa lalu. Bisa jadi seseorang yang datang kepada kamu ini adalah seseorang yang mungkin akan membantu kamu keluar dari cara kamu menjalani suatu hubungan yang tidak baik. Dan kalau pertanyaannya, kamu akan bertemu dengan pasangan kamu? Iya, mungkin kamu akan bertemu dengan pasangan kamu. Bisa saja seseorang yang dari masa lalu itu ternyata dia adalah pasangan kamu. Mungkin dia teman lama kamu, teman kecil kamu, sahabat kamu mungkin. Karena dengan adanya Six of Wands berdampingan dengan Four of Wands di sini, ini akan menjadi suatu pertanda yang baik untuk kamu. Karena ini bisa menandakan seseorang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu, yang memiliki kepercayaan diri yang begitu besar, seseorang yang sukses, sangat sukses dia. Dan jika ini berbicara tentang seseorang yang nantinya akan bertemu dengan kamu itu,
yang mungkin akan menjalin suatu hubungan dengan kamu, maka kamu akan sangat-sangat bahagia dengan dia. Karena dia akan benar-benar menghargai kamu, memperlakukan kamu dengan baik. Ya, aku merasa ini ada hubungannya dengan, untuk beberapa di antara kalian, sepertinya seseorang yang akan datang kepada kamu ini, mungkin kamu pernah menjalin suatu hubungan dengan dia sebelumnya, di masa lalu. Atau tidak harus menjalin suatu hubungan juga dengan kamu. Bisa saja seseorang yang memang kamu sudah kenal lama, tapi kamu baru dekat kembali dengan dia saat-saat ini. Namun untuk kalian yang sebelumnya menjalani sesuatu hal yang tidak sehat ini, ada baiknya mungkin saat ini kamu mengambil jeda lebih dulu untuk memikirkan kembali. Kalau kamu memang menginginkan suatu hubungan yang baik, maka kamu pun juga harus bisa memperlakukan diri kamu dengan baik. Belajarlah dimulai dari diri kamu sendiri, bagaimana cara kamu menghargai diri kamu dengan cinta dan kasih sayang kamu. Karena dengan kamu melakukan itu, maka kamu akan menarik seseorang yang baik nantinya untuk masuk ke dalam kehidupan kamu. Begitu kamu siap untuk membuka diri kamu siap untuk menjalin suatu hubungan, bisa jadi seseorang yang kamu tarik adalah seseorang yang tidak seperti orang-orang yang pernah kamu kenal sebelumnya. Karena kamu pun juga sudah melakukan suatu perubahan pada diri kamu. Mungkin 1 atau 2 orang dengan wedding di sini, the situation involve marriage. Apakah kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang juga sudah menikah? Sebenarnya bukan menjalin suatu hubungan sih ya, tapi having fun hanya untuk memuaskan diri kamu aja. Ini untuk beberapa di antara kamu aja ya. Dan kalau memang ini yang terjadi, kamu harus melepaskan hal-hal tidak baik itu. Hentikan hal-hal yang kamu lakukan ini, karena ini nantinya akan berpengaruh dalam kehidupan kamu. Ingat bahwa karma itu selalu ada. Apakah kamu ingin nantinya ketika kamu menjalani suatu pernikahan dan kamu juga menerima hal yang sama seperti yang kamu lakukan saat ini? Mungkin kamu mendapatkan suatu kepuasan dari hubungan ini, tapi kamu menyakiti orang lain. Dan yang sebenarnya terjadi juga kamu menyakiti diri kamu sendiri. Justru kamulah yang mendatangkan hubungan-hubungan yang tidak baik dalam kehidupan kamu. Jadi jangan heran kalau misalnya kamu mungkin selalu bertanya, kenapa ya kamu gak bisa memiliki suatu hubungan yang dia itu benar-benar sayang sama kamu atau memperhatikan kamu. Ya mungkin ada baiknya kamu juga memperhatikan bagaimana cara kamu menjalani suatu kedekatan dengan seseorang. Apalagi ini tanpa status apapun, tanpa menjalin suatu hubungan yang memang benar-benar diakui lah ya. Ya memang benar-benar having fun aja kamu menjalaninya. Kamu harus sadar bahwa apa yang kamu lakukan ini tidak baik, paling satu. Untuk beberapa di antara kamu itu. Dan untuk yang lainnya yang mungkin akan bertemu dengan seseorang ini, seseorang yang baru akan masuk ke dalam kehidupan kamu ini, aku merasa ini akan membuat kamu menjadi seseorang yang sangat-sangat bersyukur. Dia seseorang itu yang membantu kamu keluar dari situasi-situasi yang tidak baik. Dia juga yang akan memberikan kamu begitu banyak kebahagiaan. Ya, mungkin untuk beberapa di antara kamu menemukan twin flame kamu. Perjalanan ini akan dimulai untuk kamu. Mungkin kamu banyak melihat sinkronisasi, angka-angka kembar. Kalau misalnya kamu melihat angka ini, ketika kamu bersama dia, itu tandanya dia adalah twin flame kamu. Tapi tidak dicari ya, karena ini dengan sendirinya itu akan memberikan tanda lah kepada kamu. Semesta tuh memberi tanda kepada kamu. Kalau kamu memang sengaja mencarinya ya berarti itu kamu sendiri yang membuatnya. Tapi ingat, ketika kamu bertemu dengan twin flame kamu, ini juga akan menjadi suatu pelajaran yang tidak mudah untuk kamu jalani dalam hubungan ini. Karena hubungan ini juga memiliki suatu tujuan, di mana ini akan membuka kesadaran kamu dalam semua hal di kehidupan ini. Dan kamu punya learn di sini. Biarkan cinta menunjukkan kepada kamu bagaimana kamu bisa belajar satu sama lain.
Jadi pastikan diri kamu untuk siap menjalani suatu hubungan ini, karena mau tidak mau, kamu pasti akan menjalani hubungan ini. Makanya mungkin kamu diminta rest di sini, kamu saat ini diminta untuk lepaskan dulu tuh have fun-nya kamu ya, main-mainnya kamu. Karena kamu seperti semesta tuh, oke, waktunya kamu akan belajar menerima suatu hubungan yang bertujuan untuk mengajarkan kamu dan menyadarkan kamu. Tapi tidak semuanya ya, karena ini kan energi kolektif. Ambil yang resonate untuk kamu. Dan aku melihat di sini kamu sebenarnya adalah seseorang yang memiliki begitu banyak kebahagiaan. Kamu juga seseorang yang sebenarnya sangat percaya diri, sangat positif, dan selalu ceria. Hanya hal-hal yang terjadi pada kamu ini yang membuat kamu akhirnya kehilangan rasa percaya diri. Dan itu akhirnya mendatangkan pola pikir yang negatif di dalam diri kamu. Kamu seseorang yang menyukai tantangan, perubahan. Kamu senang untuk menjelajahi hal-hal baru dalam kehidupan kamu. Belajar banyak hal tentang apapun itu. Terlepas dari bagaimana kamu saat ini, kamu adalah seseorang yang jujur. Kamu bukan seseorang yang senang menyembunyikan apapun. Kamu juga memiliki kecantikan batin yang tercermin di luar. Ada kelembutan sebenarnya dari diri kamu, optimis. Tapi hal-hal yang ada di dalam diri kamu ini seperti hilang perlahan demi perlahan karena hal-hal negatif yang kamu lakukan. Kamu punya red flags di sini. Oh iya. Kalau kamu berada dalam situasi hubungan yang seperti itu terus-menerus, apalagi dengan the devil, kamu tidak akan pernah dihargai oleh orang itu. Apalagi menjalin suatu hubungan dengan seseorang yang dia sudah memiliki keluarga. Kamu hanya dijadikan seseorang yang ya udah untuk memuaskan dirinya aja. Kalau kamu perempuan ya yang melihat readingan ini. Karena tidak ada gender dalam readingan yang aku berikan. Ini bisa kamu ataupun ini bisa perempuan ataupun bisa laki-laki, sorry. Ingat loh, Pai 1, semesta sudah memberikan tandanya ini kepada kamu. Red flags-nya ini. Tidak akan ada hal-hal baik yang kamu dapatkan dari apa yang kamu lakukan itu. Kembalilah kepada diri kamu yang sebenarnya. Seseorang yang selalu berpikir secara positif, menjalankan hal-hal yang juga positif. Kamu seseorang yang memiliki tekad yang sangat kuat. Kalau kamu sudah menginginkan sesuatu. Hal-hal yang terjadi ini jadikan suatu pelajaran dan pengalaman untuk kamu. Bagaimana kamu bisa menjadi diri kamu yang jauh lebih baik lagi. Dan ya untuk yang lainnya, ya bersiaplah dengan pertemuan yang akan kamu terima ini. Dan seseorang yang datang ke dalam kehidupan kamu ini benar-benar seseorang yang tidak kamu duga sama sekali. Tapi justru dialah yang bisa menjadi yang terbaik untuk kehidupan kamu. Bahkan nantinya mungkin kamu akan bisa menikah dengan dia. Dan pile 1 ini aja pesan yang aku lihat di readingan kamu. Dan aku selalu berharap yang terbaik untuk kamu. Bertemu dengan seseorang yang juga memang tepat untuk kamu. Jangan lupa subscribe dan like-nya agar aku juga bisa terkoneksi dengan energi kamu dalam readingan yang aku berikan nantinya. Terima kasih untuk sudah mendengarkannya. Salam cinta, cahaya, dan kedamaian. Hai pile 2, kamu yang tertarik dengan kristal lemon citrine dan juga kartu trust. Oke, kita akan lihat readingan kalian. Sebentar aku atur dulu. Oke. Aku akan buka dengan kartu oracle-nya terlebih dahulu dan juga nanti tarotnya terakhir. Untuk pile 2, apakah mereka akan dapat bertemu dengan pasangan mereka?
Untuk para single. Oke. Oke, kamu punya 2 kartu. Dan untuk pile 2, apakah mereka akan bertemu dengan pasangan mereka? Untuk para single. Oh, 2 juga. Oke, kita lihat kamu di sini punya apa. Kartu orakelnya ada honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together, and you deserve love. You are lovable. And you have boundaries. Aku rasa di sini aja kali ya. And you have cherish your relationship. Oke. Aku akan langsung buka ya kartu tarotnya. Nanti setelah itu kita langsung ke readingan kamu. Untuk pile 2. Aku ambil 5 kartu. Oke. Oh, kamu punya The Devil juga. Pile 1 juga keluar tadi kartu The Devil. 3 of Pentacles. Lalu kamu punya 5 of Pentacles. 5 of Wands. 10 of Swords. Mungkin bisa satu lagi ya. Satu kartu lagi. Okay. And Page of Wands. Pile 2, aku merasa sepertinya ada suatu ketidakpercayaan dalam hal cinta. Mungkin sebelumnya kamu disakiti, kamu dilukai, kamu mendapatkan perlakuan yang tidak baik, padahal sudah begitu banyak pengorbanan yang kamu lakukan. Dan kamu berusaha dengan bertahan dalam hubungan yang kalian miliki. Tapi ya kamu tidak menerima sesuatu hal yang pantas untuk kamu terima. Kamu mungkin ada yang dipermainkan, justru dikhianati, dibohongi, sehingga itu memberikan rasa sakit yang sangat dalam untuk diri kamu. Banyaknya pertengkaran, argumen dalam hubungan yang kamu jalani sebelumnya. Tapi di saat yang bersamaan, kamu berusaha untuk bisa mempertahankan hubungan itu. Dengan harapan bahwa akan ada suatu perubahan yang terjadi. Tetapi ternyata justru malah kamu menjadi semakin sakit hati, semakin terluka. Kamu merasa diabaikan, merasa kesepian, merasa tidak dianggap. Ya hingga pada akhirnya kamu pun juga merasa bahwa kamu seperti berjuang dalam hubungan kamu ini, berjuang sendiri gitu. Sementara pasangan kamu tidak melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Dan kamu menyadari itu pile 2. Kamu sadar bahwa ini tidak baik untuk kamu. Aku merasa kamu memberikan batasan untuk diri kamu sendiri akhirnya. Dan kamu mengambil keputusan ini ya secara bijaksana. Kamu tahu kamu sakit dari ini semua, kecewa banget dari ini semua. Tapi kamu harus mengambil suatu keputusan. Dan kamu membuat batasan untuk diri kamu sendiri agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Dan ya, pile 2 terkadang memang
dalam hal-hal tertentu kita juga memang harus bisa membuat batasan. Karena itu juga salah satu cara di mana kita belajar untuk bisa menghargai diri kita dan tidak lagi mendapatkan hal yang sama. Dan dengan Ten of Swords di sini aku merasa untuk beberapa di antara kamu mungkin walaupun kamu sudah membuat batasan itu, tapi mungkin masih ada rasa sakit di dalam diri kamu, kecewa. Sehingga kamu belum sepenuhnya pulih dari luka kamu ini. Dan ya, kamu perlu meluangkan waktu untuk bisa melakukan healing dulu, untuk bisa menemukan kembali siapa diri kamu yang sebenarnya. Tapi pile 2 kamu lihat di gambar kartu ini. Walaupun dia tertusuk oleh begitu banyaknya pedang, tapi dia tetap main handphone. Tetap melihat handphonenya. Jadi aku merasa bahwa hal ini sudah tidak lagi membuat kamu sakit seperti sebelum-sebelumnya. Iya, mungkin kamu belum pulih seutuhnya gitu ya. Maksudnya, kok pulih seutuhnya sih? Enggak. Itu bukan kata-kata yang tepat. Mungkin maksudnya belum sebenar-benarnya pulih. Tapi pada akhirnya kamu akan dapat melepaskan pedang-pedang ini dari diri kamu. Yang artinya kamu dapat melepaskan semua rasa sakit itu, kekecewaan kamu itu. Hanya saja mungkin itu mempengaruhi rasa kepercayaan kamu akan suatu hubungan. Karena itu kamu di sini punya trust. Dan di sini juga ada gambar hatinya. Jadi ya mungkin saat ini sudah waktunya kamu untuk bisa belajar percaya lagi. Percaya dengan yang namanya cinta, percaya bahwa kamu akan bisa memiliki suatu hubungan yang baik. Karena kalau pertanyaannya apakah kamu akan bertemu dengan seseorang, ada peluang di mana kamu akan bertemu dengan seseorang itu. Tapi aku tidak bisa mengatakan bahwa seseorang ini mungkin akan menjadi pasangan kamu ya. Ada peluang di mana kamu bertemu dengan seseorang ini. Bisa saja mungkin kamu menjalin suatu pertemanan dulu dengannya, saling mengenal dulu satu sama lain. Sehingga mungkin dari proses tersebut, kamu juga jadi bisa melihat dia orangnya seperti apa, dan dia juga bisa melihat kamu tuh seperti apa. Sehingga nantinya ketika kamu menjalin mungkin memasuki tahap berikutnya untuk menjalin suatu hubungan, kamu akan bisa lebih belajar percaya lagi untuk bisa menghargai hubungan yang kamu miliki. Dan dia pun juga mungkin akan menunjukkannya kepada kamu. Karena Page of Wands di sini ini juga bisa menandakan suatu romansa baru yang akan datang kepada kamu. Tapi aku tidak bisa menjamin bahwa apakah dia akan menjadi pasangan kamu atau tidak. Iya, at least jalani aja hubungan sebagai teman. Saling mengenal lebih dulu kan itu malah jauh lebih bagus ya. Tapi yang pasti ya, kamu akan bertemu dengan seseorang. Ada begitu banyak kegembiraan yang akan kamu rasakan, suatu kesenangan. Mungkin seseorang yang akan kamu temui ini adalah seseorang yang pandai merayu. Ya, syukuri aja saat-saat yang menyenangkan ini. Mungkin dengan bertemunya kamu dengan dia, ini akan membuat kamu justru semakin bisa melupakan dan menghapuskan kekecewaan kamu, kemarahan kamu, dan sakit hati kamu. Mungkin kamu pun juga akan belajar untuk bisa lebih percaya bahwa kamu memang pantas untuk mendapatkan cinta yang kamu impikan selama ini. Karena kamu di sini juga punya you deserve love. Kamu seseorang yang sangat memikat. Seseorang yang memang pantas untuk disayangi. Dan dengan panah ini, percayalah bahwa mungkin dalam hubungan kamu berikutnya, kamu akan diberikan seseorang yang memang sudah sepantasnya untuk kamu. Dan dengan honeymoon di sini, enjoy the bliss of holiday time together, dan 3 of Pentacles, mungkin seseorang juga memperhatikan kamu belakangan ini. Bisa jadi seseorang di tempat kerja kamu, rekan bisnis kamu mungkin, ada suatu perjalanan mungkin yang akan kamu lakukan. Mungkin kamu ingin pergi berlibur, menikmati waktu yang kamu miliki, entah bersama teman-teman kamu, atau ya kamu ingin pergi sendiri aja.
Tapi bisa jadi di situ kamu akan bertemu dengan seseorang itu. Atau perjalanan ini juga ada hubungannya dengan pekerjaan. Ya, yang pasti ini akan menjadi perjalanan yang membuat kamu bahagia. Liburan yang membuat kamu bahagia. Dan apapun itu, kamu pantas untuk mendapatkan yang terbaik dan kamu akan diberikan yang terbaik. Kamu hanya perlu percaya. Percayalah bahwa seseorang yang tepat untuk kamu, yang pantas untuk kamu akan datang di waktu yang tepat. Dan pile 2, ini pesan yang aku lihat dari readingan kamu. Dan kalau untuk beberapa di antara kalian yang masih terluka oleh hal-hal yang kamu dapatkan sebelumnya, percayalah bahwa kamu bisa bangkit kembali kok. Karena kamu pun juga akan selalu bisa untuk mengatasinya. Dan ini aja pesan yang aku bisa berikan kepada kamu. Aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian pile 2. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya agar aku juga bisa terkoneksi dengan energi kamu dalam readingan yang aku berikan nantinya. Terima kasih untuk sudah mendengarkannya. Salam cinta, cahaya, dan kedamaian. Hai pile 3, kamu yang tertarik dengan Crystal Green Aventurine di sini. Dan juga kartu Magic. Magic. Kita lihat apa yang kamu dapatkan dalam readingan ini. Dan aku akan buka dengan kartu oracle-nya terlebih dahulu. Untuk pile 3, mereka yang single, apakah mereka akan bertemu dengan pasangan mereka? Universe and ancestors. Untuk pile 3. Oke. You deserve love. Oh, ini keluar di pile 2. Mungkin kamu tertarik dengan pile 2? Bisa jadi di situ ada informasi tambahan untuk pesan kamu. Untuk pile 3. Oke, aku ambil 2 kartu. Oh, 3. Jadi kamu punya bone. Love bond grows stronger over time. And you have commitment. And illusion. Commitment is an important factor to achieve a successful relationship. Avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. Oh, I see. Untuk pile 3. Oke. Aku akan ambil 6 kartu. Oke, dan kita lihat kartu yang terbuka apa aja. Kamu punya the moon. Illusion. Lalu ada the star. Queen of Cups. 8 of Swords. The Judgment. And you have Queen of Pentacles. Oke, ini aku taruh di sini dulu. Kamu punya illusion di sini pile 3 dan the moon. Illusion ini berbicara hindari diri kamu untuk menjadi terjebak atau terperangkap
Mungkin dari cara berpikir yang salah tentang sesuatu hal, tentang hubungan jiwa yang sebenarnya. Apalagi ada The Moon di sini. Hmm, Mungkin kamu nanti bisa melihat video tentang soul connection yang aku buat. Mungkin dari situ kamu jadi bisa mengerti ikatan yang sebenarnya itu seperti apa sih. Karena aku merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang salah dari cara kamu melihat hubungan jiwa yang sebenarnya. Ya, dari cara berpikir kamu bisa saja kamu mungkin mendapatkan suatu informasi dari begitu banyaknya orang, tapi kamu tidak tahu yang sebenarnya itu seperti apa hubungan jiwa tersebut. Yang sejati itu yang seperti apa. Karena dengan demun di sini ini juga bisa menunjukkan bahwa adanya suatu kebohongan, ya sama ilusi juga. Sesuatu hal yang belum benar-benar bisa kamu ketahui. Tidak mengetahui fakta yang sebenarnya. Iya, beberapa informasi yang memang belum terungkap, tetapi dengan The Star aku merasa kamu akan dapat mengetahui informasi itu. Atau sesuatu hal yang tidak terlihat itu oleh kamu. Ya, Eight of Swords di sini kan kamu seperti badannya terikat dan matanya juga tertutup. Jadi kamu memang seperti terperangkap, terjebak dengan cara pola pikir kamu aja. Mungkin aku merasa bahwa di pile 3, kamu sangat menginginkan adanya suatu ikatan jiwa. Entah ini mungkin kamu ingin bisa bertemu dengan soulmate kamu, twin flame kamu, atau juga kedua-duanya. Tapi sebenarnya kamu sendiri juga tidak tahu yang dimaksudkan dengan hubungan itu apa sih. Karena pile 3, kamu juga harus berhati-hati. Terkadang kalau kamu selalu memiliki harapan seperti itu ya, dalam suatu hubungan, itu juga salah satu cara kamu untuk bermanifestasi dalam hal hubungan. Jadi kayak misalnya harusnya kamu bertemu dengan soulmate kamu. Tapi karena kamu mengharapkan, wah aku kepinginnya tuh nanti memiliki hubungan soulmate atau twin flame. Iya, seperti itulah. Tapi kamu tahu nggak hubungan tentang soulmate yang sebenarnya itu seperti apa atau twin flame yang sebenarnya itu seperti apa? Jadi jangan hanya karena, ya mungkin sekarang banyak yang mengatakan bahwa, oh aku punya ikatan yang sangat kuat nih dengan dia. Aku bertemu dengan belahan jiwaku nih. Aku ketemu dengan kembaran aku ini. Tapi semuanya itu ada perjalanannya loh. Jadi kamu juga harus berhati-hati akan hal itu, pile 3. Bukan berarti kamu tidak bisa memiliki hubungan ini ya. Hanya kamu harus benar-benar tahu dulu informasi yang sebenarnya itu seperti apa. Percaya deh, percaya akan yang namanya suatu keajaiban. Kalau memang kamu nantinya nih, begitu kamu sudah benar-benar tahu apa sih arti soul meeting sebenarnya, hubungan twin flame itu seperti apa, yang akan dijalani itu seperti apa. Sehingga akhirnya kamu juga dapat melihat nantinya hubungan yang kamu miliki itu, atau ketika kamu bertemu dengan seseorang, dengan sendirinya kamu akan bisa mengetahui deh apakah dia soulmate kamu atau dia twin flame kamu. Karena kalau kamu terperangkap dan terjebak terus dengan cara kamu berpikir seperti ini, nantinya akan merasa kecewa dengan hal-hal yang kamu dapatkan dalam hubungan. Dan tidak perlu mencari pile 3, percaya akan suatu keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kamu. Karena aku juga merasa bahwa mungkin saat ini kamu sedang menunggu seseorang untuk bisa hadir, memperbaiki semua yang kamu rasa salah dalam hidup kamu. Mungkin kamu berpikir dengan kamu bertemu belahan jiwa kamu atau kembaran kamu, itu bisa memperbaiki apa yang sudah kamu harapkan selama ini. Ingatlah pile 3 bahwa kebahagiaan sejati itu berasal dari dalam. Dan bukan tugas seseorang, apalagi pasangan, untuk bisa memperbaiki hidup kamu. Kalau memang itu yang kamu tunggu.
itu hanya akan membuat kamu kemungkinan besar menunda pasangan potensial yang memang seharusnya datang ke dalam kehidupan kamu mungkin saat ini. Kamu menarik jenis hubungan yang salah soalnya. Kamu perlu untuk berusaha menemukan kepuasan batin untuk diri kamu sendiri dulu. Dan mengerti lebih jelas lagi tentang semua hal ini Pile 3. Karena ketika kamu sudah melakukannya dan kamu sudah benar-benar mengerti, kamu juga menemukan kepuasan batin untuk diri kamu sendiri dengan mengetahui lebih jelas lagi hal-hal yang selama ini ingin kamu ketahui tentang hubungan, tentang suatu ikatan, maka di situ kamu akan siap untuk menyambut pasangan yang tepat untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kamu. Kamu punya the star di sini, ada suatu mungkin pasangan impian kamu selama ini. Dan ketika kamu bertemu dengan dia, kamu pun juga siap untuk melepaskan beban apapun yang kamu bawa dari hubungan kamu sebelumnya. Di mana kamu justru akan mendapatkan suatu hubungan yang jauh lebih positif. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa memberikan kamu seperti menghidupkan kembali lah kebahagiaan yang mungkin selama ini hilang dari diri kamu. Dan lepaskan pola pikir kamu dari hayalan-hayalan kamu ini atau ilusi-ilusi kamu tentang suatu ikatan jiwa. Jalani hubungan yang memang harus kamu jalani tanpa kamu berpikir tentang apakah ini soulmate aku, apakah ini twin flame aku. Kamu gak perlu memikirkan hal-hal kayak gitu, Pile 3. Lebih baik kamu fokus dengan hubungan kamu dan biarkan ikatan cinta yang kalian miliki itu nantinya dapat tumbuh dengan kuat seiring berjalannya waktu. Dari situ nanti kamu akan dapat melihat apakah dia soulmate kamu, twin flame kamu, atau tidak. Karena biasanya seseorang yang memiliki ikatan jiwa ini yang pastinya ada tujuan di dunia ini. Kamu mungkin sebaiknya kamu melihat video yang aku buat, karena aku buat di situ penjelasan tentang soulmate, twin flame, dan karmic relationship. Karena kan yang banyak orang tahu kan tentang koneksi antara ketiga itu ya, tapi sebenarnya masih ada lagi dibanding ketiga itu. Jangan kamu menilai seseorang yang nantinya kamu temui atau hubungan yang akan kamu jalani ini balik lagi dengan ilusi-ilusi yang kamu miliki. Beri diri kamu kesempatan untuk kamu bisa mengenal mereka sebelum kamu benar-benar bisa memutuskan atau melihat apakah mereka benar atau salah untuk kamu. Apakah mereka memang diberikan untuk kamu atau hanya datang untuk mengajarkan kamu. Jadi sebenarnya ini juga kartu dengan the judgment di sini, ini juga sebenarnya kartu peringatan untuk kamu. Bagaimana kamu memperlihatkan diri kamu kepada seseorang yang nantinya akan hadir ke dalam kehidupan kamu. Jangan sampai nantinya orang tersebut jadi memiliki pikiran yang aneh-aneh tentang kamu. Ingat, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Karena dengan Queen of Cups dan Queen of Pentacles, sepertinya yang di dalam pile 3 ini banyak para wanita yang melihat readingan ini. Karena sebenarnya dalam setiap readingan yang aku berikan itu tidak ada gender ya. Mau kamu laki-laki atau perempuan, ya ambil yang resonate aja pesannya untuk kamu. Tapi kali ini di pile 3 ini aku sangat-sangat merasakan kuat energinya ini adalah para wanita di sini. Iya, kamu sebenarnya sangat selektif dalam memilih pasangan pile 3. Mungkin karena banyaknya hal yang terjadi, juga perjalanan kamu di luar hubungan kamu. Kayak contohnya pekerjaan kamu atau usaha kamu atau proyek yang kamu lakukan. Semuanya tuh selalu berhasil. Dan kamu pun juga berharap kamu bisa mendapatkan suatu hubungan yang solid dan stabil.
Itulah kenapa makanya kamu lebih selektif lagi dalam memilih pasangan. Kamu merasa bahwa pasangan manapun yang nantinya kamu pilih itu harus bisa berada di level yang sama sama kamu. Atau bahkan lebih lagi untuk bisa semakin memperkaya hidup kamu. Hanya ya itu, memang kadang kamu suka terjebak oleh pikiran-pikiran kamu aja dengan keinginan kamu akan mendapatkan ikatan jiwa yang sebenarnya. Kalau pertanyaannya apakah kamu akan bertemu dengan pasangan kamu dengan kartu yang terbuka ini, maka jawabannya iya. Bahkan kamu punya magic di sini. Seperti sesuatu saat ini sedang terjadi dalam kehidupan asmara kamu, hubungan kamu. Ada sesuatu yang akan kamu dapatkan, dan ini berhubungan dengan magic. Dan kamu juga punya you deserve love. Aku juga melihat bahwa kamu seseorang yang memiliki intuisi yang kuat. Mungkin kamu terjebak dengan cara berpikir kamu seperti ini karena minimnya informasi yang kamu dapatkan mungkin tentang hal-hal itu, sehingga di hubungan-hubungan kamu sebelumnya yang kayak contohnya kamu merasa seperti kamu bertemu dengan soulmate kamu. Tapi karena banyak hal yang terjadi dalam hubungan kalian di saat kamu menjalaninya, itu membuat kamu tuh jadi kecewa. Membuat kamu jadi, kok soulmate begini ya? Atau kamu merasa bahwa kamu bertemu dengan twin flame kamu. Kok twin flame menjalani hubungannya seperti ini ya? Jadi makin banyak lagi tuh di dalam pikiran kamu yang akhirnya membuat kamu bingung sendiri. Dan kamu juga punya komitmen di sini, pile 3. Suatu komitmen adalah salah satu faktor yang penting untuk kamu bisa mendapatkan keberhasilan kamu dalam hubungan. Sebentar. Aku mengerti. Sepertinya ya ada suatu keajaiban di sini yang akan terjadi kepada kamu. Aku merasa bahwa kenapa kamu memiliki perasaan yang kuat dengan keingintahuan kamu akan suatu ikatan jiwa yang sebenarnya? Aku merasa bahwa sebenarnya di sini intuisi kamu menuntun kamu akan kepada sesuatu. Dan kamu tahu kok jauh di dalam lubuk hati kamu itu bahwa kamu akan menemukan seseorang itu. Dari kartu yang terbuka ini sih aku melihatnya bahwa kamu hanya perlu merubah cara berpikir kamu atau cara memandang kamu akan suatu hubungan yang sebenarnya. Terlepas dari apapun yang kamu pikirkan tentang hal-hal itu, ada keajaiban yang akan datang kepada kamu. Seseorang yang mungkin akan dipertemukan dengan kamu. Yang tanpa kamu sadari, di saat kamu tidak mau lagi pusing untuk mikirin, apa sih ini tentang ikatan jiwa ini, tiba-tiba kamu menemukan seseorang yang ternyata justru dia memang memiliki suatu ikatan yang kuat untuk kamu. Dan disitulah kamu akan belajar yang sebenarnya tentang apa yang kamu inginkan selama ini, apa yang kamu harapkan dari suatu hubungan selama ini. Bisa jadi ini hubungan ini nantinya juga akan membawa kamu kepada suatu komitmen yang jauh lebih serius lagi. Atau memang harus terjadi kepada kamu. Ya, pile 3. Aku merasa kamu seseorang yang sangat suportif, kamu memiliki jiwa yang sensitif, sangat sentimental dan sensitif, tapi kamu juga seorang pendengar yang baik kok. Bahkan kamu juga pengertian orangnya. Tapi ya itu, kadang-kadang kamu suka hanyut oleh hayalan-hayalan kamu aja. Senang bermimpi orangnya, senang melamun. Tapi kamu juga seseorang yang kreatif, intuitif, bahkan kamu senang untuk selalu menjaga penampilan kamu. Berusaha agar orang lain tuh melihat kamu ya selalu terlihat menarik. Kamu juga seseorang yang penyayang, dan aku merasa bahwa
secara finansial pun kamu seseorang yang mandiri. Jadi kamu bukan tipe-tipe yang bergantung kepada orang lain. Jiwa kamu itu yang sebenarnya sangat lembut banget. Penyayang, penuh kasih, empati kamu tuh besar loh di sini Pile 3. Seseorang yang menyenangkan lah pokoknya. Kalau kamu sudah bertemu dengan pasangan yang tepat untuk kamu, ya kamu orangnya setia. Jiwa sosial kamu juga tinggi. Kamu memiliki ketertarikan pada hal-hal yang baik dalam kehidupan kamu ini. Dan mungkin orang-orang yang berada di dekat kamu, teman-teman kamu, ini akan selalu merasa nyaman untuk kamu. Merasa nyaman dengan kamu. Aduh, kok ngomongnya ini ya. Kamu bisa menjadi tempat curhat untuk mereka. Walaupun kamu seseorang yang mandiri, walaupun kamu hidup dengan begitu banyak kelimpahan dalam kehidupan kamu, tapi kamu juga orangnya sederhana kok. Kamu bisa fleksibel, maksudnya dengan siapapun kamu bisa berteman. Tidak harus melihat status mereka, tidak. Iya, hanya itu aja sih. Kamu negatifnya ya hanya kadang ya suka terjebak lah oleh hayalan-hayalan kamu, angan-angan kamu, mimpi-mimpi kamu itu. Tapi selebihnya banyak hal positif sebenarnya dalam diri kamu. Dan kalau pertanyaannya apakah kamu akan bertemu dengan pasangan kamu akan bertemu kok dengan pasangan kamu. Dari situ kamu akan belajar melihat hal-hal baru, mungkin memiliki cara berpikir yang baru. Banyak hal yang terjadi kepada kamu Pile 3 di saat kamu bertemu dengan orang ini, karena kamu punya magic di sini. Kayak apa ya? Sebentar. Kamu tuh kayak sudah menjadi target, tau nggak? Tapi kamu tidak mengetahuinya, kamu tidak bisa melihat hal itu. Nah, seseorang yang akan datang kepada kamu ini, dia tahu kamu targetnya. Bukan hal yang negatif ya. Ini pokoknya apa yang aku kasih tahu ke kamu ini di Pile 3 positif. Nggak ada hal yang negatif. Yang negatif ya cuma tadi itu aja. Aku bilang tentang seilusi kamu ini. Tapi selebihnya positif. Ya coba deh, kamu denger deh video tentang ikatan jiwa yang sebenarnya itu kayak gimana. Mungkin ya kamu akan bisa mengerti dari situ. Seorang yang datang kepada kamu ini, apakah dia soulmate kamu, atau dia twin flame kamu, atau dia karmic relationship-nya kamu nantinya. Mungkin kamu akan mengerti. Dan Pile 3, ini pesan yang aku lihat di readingan kamu. Aku selalu berharap yang terbaik untuk kamu, dan ya kamu akan bertemu dengan pasangan jiwa kamu yang sebenarnya. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya agar aku juga bisa terkoneksi dengan energi kamu dalam readingan yang aku berikan nantinya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan. Salam cinta, cahaya, dan kedamaian. Bye, Pile 3.